Di antara doanya Nabi mengatakan, "Ya Allah, intahlak hadhil isabah la tu'bad." Ya Allah, kalau Engkau binasakan pasukan kami ini, kalau Kau binasakan pasukan umat Islam saat ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi, ya Allah. Tidak akan ada manusia banyak yang akan menyembahmu, ya Allah. Nabi menangis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kembali kita akan melanjutkan renungan kajian kita tentang Perang Badr. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang pertama akan bagaimana kronologi terjadinya peperangan tersebut. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat keluar dari Madinah yang asalnya bukan untuk berperang, tetapi untuk menghadang rombongan kafilah yang membawa harta dagangannya kafir Quraisy yang hanya berjumlah dijaga oleh 30 sampai 40 orang. Kemudian setelah ditunggu-tunggu, ternyata Abu Sufyan mendengar kabar, dia berbelok arah dan meminta bantuan dari orang-orang Quraisy di Mekah agar menyelamatkan harta dagangannya. Sampailah pada hari Kamis tanggal 16 Ramadan. Saat itu Nabi sudah mendapatkan kabar bahwasanya kafilah sudah lolos karena Abu Sufyan berputar arah melewati jalan pesisir. Sekarang yang ada di hadapan mereka, di hadapan para sahabat Rasulullah kaum muslimin adalah pasukan perang yang datang dari kota Mekah, yang mereka memang bersiap-siap untuk berperang dengan persenjataan yang lengkap. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan Rasulullah SAW dan para sahabat di saat itu, yang mereka berharap hanya untuk bertemu kafilah. Sekarang mereka dihadapkan kepada suatu keadaan yang sulit. Mereka bertemu dengan bala tentara pasukan yang jumlahnya 1000 orang, 3 kali lipat lebih banyak dari kaum muslimin yang hanya 313, dengan persenjataan yang lengkap. Umat Islam persenjataannya ala kadarnya. Yang bawa pedang tidak semuanya bawa pedang, sebagian hanya bawa tombak, sebagian membawa panah, bahkan sebagian dengan kayu dan senjata seadanya. Satu hari sebelum peperangan, Nabi SAW meminta para sahabatnya untuk memberikan pendapatnya. Rasulullah mengajak mereka bermusyawarah. Ashiru alayya ayyuhan nas. Nabi ingin mengetahui bagaimana keadaan sahabat. Berikan pendapat kalian kepadaku, wahai para sahabat. Menjawab Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, imdi ala ma amarallahu lak. Ya Rasulullah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Kita akan selalu bersamamu. Sayyidina Umar juga menjawab. Salah seorang sahabat, Sayyidina Miqdad mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan menjadi seperti umatnya Nabi Musa Bani Israel. Ketika nabinya akan berperang, mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, silahkan kau berperang, kami akan duduk di sini akan menyaksikan. Kami tidak akan mau bersamamu. Kami tidak akan mengatakan seperti itu ya Rasulullah, tapi kami akan mengatakan, idhab anta wa rabbuka inna ma'akuma muqatilun. Silahkan ya Rasulullah, engkau berperang bersama Allah dan kami akan ikut bersamamu, setia berperang bersamamu. Nabi senang, Nabi puji, dan Nabi doakan semua yang mengucapkan
yang memberi dukungan. Tetapi dukungan-dukungan ini datangnya dari sahabat muhajirin, sahabat-sahabat yang memang hijrah dengan Nabi dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Nabi menginginkan ada suara dari sahabat-sahabat Ansar, para sahabat Ansar yang mereka membaiat untuk membela Nabi di Madinah, tetapi tidak ada baiat untuk membela Nabi di luar kota Madinah. Sedangkan peperangan ini akan terjadi di luar kota Madinah. Nabi terus mengatakan, "Ashiru alayya ayyuhan nas." Bagaimana pendapat kalian yang lain, wahai manusia? Salah satu sahabat Ansar, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, dia faham dan dia mengetahui akan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Sa'ad mengatakan, "Ka'annaka turiduna ya Rasulullah." Ya Rasulullah, seakan-akan engkau menginginkan pendapat dari kami, kalangan kaum Ansar. Ajal, kata Nabi. Iya, betul. Sayyidina Sa'ad termasuk pemuka, termasuk pemimpin daripada sahabat-sahabat Ansar. Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, amanna bik wa saddaqnak wa syahidna bima ji'ta." Ya Rasulullah, kami beriman kepadamu, kami mempercayai engkau dengan sepenuhnya, dan kami percaya atas apa yang engkau bawa kepada kami ya Rasulullah, dan kami telah berbaiat, kami telah menyatakan sumpah setia kami untuk mendukungmu ya Rasulullah. Laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu ya Rasulullah. Seandainya kau perintahkan kami untuk menyeberangi lautan, samudra yang luas, kau seberangi samudra ini, kami akan menyeberang samudra ini bersama engkau ya Rasulullah. Dan ya Rasulullah, lihatlah, semoga engkau akan bahagia. Engkau akan melihat bagaimana apa yang akan kami lakukan akan membuat dirimu bahagia ya Rasulullah. Tidak akan ada seorang pun di antara kami kaum Ansar yang tertinggal untuk membelamu ya Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Mendengar ucapan-ucapan dari Sayyidina Sa'ad ini, Nabi senyum, Nabi bahagia, senang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku dua kelompok akan menjadi milik kita. Kelompok yang pertama tadi, kelompok kafilah yang membawa dagangan sudah lepas. Berarti tinggal satu kelompok ini, kelompok pasukan perang kafir Quraisy. Allah janjikan akan diberikan kemenangan salah satunya dari dua kelompok ini. Kelompok kafilah sudah lepas, berarti ini artinya peperangan ini akan kita menangkan," kata Rasulullah SAW. Subhanallah, di hari itu bahkan Nabi membangkitkan semangat dari para sahabat-sahabatnya, sampai Nabi menjelaskan, besok Abu Jahal akan mati di tempat ini. Nabi datang ke satu tempat dan menunjuk tempat, di sini Abu Jahal akan terbunuh, di sini Umayyah bin Khalaf akan terbunuh, di sini Walid bin Mughirah akan terbunuh, di sini Fulan bin Fulan bin Fulan. Satu persatu dari tokoh kafir Quraisy ditunjuk oleh Nabi, tempatnya mereka akan terbunuh. Untuk membangkitkan semangat daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan memberikan kabar gembira kepada mereka akan perang ini akan dimenangkan walaupun keadaan tidak berimbang. Ada beberapa pelajaran penting. Di sini Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau yang paling tahu, walaupun beliau yang diutus oleh Allah, beliau yang paling mengerti, tetapi Nabi masih selalu mengedepankan musyawarah. Nabi mengajak sahabatnya, "Ashiru alayya." Berikan pendapat kalian kepadaku. Nabi tidak semena-mena. Sebagai seorang pemimpin, beliau mengambil pendapat daripada orang-orang yang di bawahnya, mengambil pendapat dari sahabat-sahabat, tidak semena-mena. Begitulah akhlak daripada
penghulu dari pemimpin manusia di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap pemimpin memakai akhlaknya Rasulullah, mengedepankan musyawarah, maka akan banyak problem di dunia ini akan terselesaikan dengan baik. Kalau setiap masalah diselesaikan dengan musyawarah, problem-problem yang kita miliki, kita bermusyawarah, maka akan banyak kita mendapatkan solusi-solusi yang terbaik daripada permasalahan-permasalahan yang kita miliki. Setelah ini semuanya, pada malam harinya, malam sebelum terjadi peperangan Badar itu, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan yang begitu lebat. Kita tahu di Arab hujan itu kadang turun setahun sekali, kadang setahun 2 kali. Tidak sering seperti di negeri kita, jarang. Malam akan terjadi perang Badar, keesokan harinya terjadilah turunlah hujan yang begitu lebat. Allah abadikan hujan tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Al-Anfal ayat 11. Allah turunkan hujan kepada kalian. Yang pertama, untuk mensucikan kalian. Kemudian menghilangkan bekas-bekas syaitan yang menempel kepada kalian, serta memberikan semangat, mengokohkan hati kalian, serta turunnya hujan tadi menjadikan medan semakin kuat sehingga semakin mengokohkan perjalanan baik dari kendaraan atau perjalanan dari sahabat. Turunnya hujan saat itu sebuah rahmat dan kasih sayang bagi kaum muslimin, dan turunnya hujan saat itu musibah bagi orang-orang kafir, karena bagi mereka hujan itu akan membuat semakin sulit medan pertempuran. Di malam akan terjadinya perang Badar, Nabi Muhammad SAW menghabiskan malam harinya tersebut bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak tidur. Semalam suntuk Nabi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Nabi berdoa begitu luar biasanya, terbawa di dalam doanya, sampai selendang yang dipakai oleh Nabi Muhammad, dari begitu khusyuk dan luar biasanya Nabi berdoa sampai selendang itu terjatuh ke tanah. Dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar datang, mengambil ridha tersebut dan kembali memakaikan ke pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah engkau berdoa. Dari begitu lamanya Nabi berdoa. Di antara doanya Nabi mengatakan, ya Allah, intahlak hadhil isabah la tu'bad. Ya Allah, kalau engkau binasakan pasukan kami ini, kalau kau binasakan pasukan umat Islam saat ini, maka engkau tidak akan disembah lagi ya Allah. Tidak akan ada manusia banyak yang akan menyembahmu ya Allah. Nabi menangis sampai Allah turunkan kabar gembira. Allah berikan kabar gembira akan diturunkan bala tentara dari malaikat-malaikat untuk menolong Nabi Muhammad SAW. Pagi harinya, tanggal 17 Ramadan, dalam keadaan semuanya berpuasa. Bagaimanakah perang ini dimulai? Siapa yang memulai peperangan? InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran penting daripada kisah ini, dan kita mendapatkan barokahnya mereka, para ahli Badr, orang-orang yang hadir di perang Badr. Jangan lewatkan pada episode yang akan datang. Kita akan bahas bagaimana permulaan perang itu terjadi, bagaimana awal mulanya terjadi perang sampai akhir peperangannya. Semoga diberkahi oleh Allah dan besar manfaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.